Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sapina. Saya dari UPBJJ Jakarta, yaitu Prodi Sistem Informasi dengan NIM 052034682. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai proses pembentukan Pancasila, mulai dari BPUPKI, kemudian Piagam Jakarta, dan terakhir yaitu PPKI. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui proses perjalanan sejarah yang panjang, sejak sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dari konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, kemudian adanya Republik Indonesia Serikat, adanya demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga masa reformasi. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya untuk memahami peristiwa-peristiwa itu saja, tetapi kita bertanggung jawab untuk merefleksikan pelajaran tersebut untuk kita sendiri, yaitu untuk menghadapi tantangan zaman. Mengenai BPUPKI, jadi BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI dan dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945, yaitu oleh pemerintah pendudukan Jepang yang bertetapan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, pengumuman awal pembentukan dilakukan itu pada 1 Maret 1945, yaitu oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Nah, jadi BPUPKI ini dibentuk bukan berarti tanpa tujuan, tetapi tujuan utama Jepang untuk membentuk BPUPKI ini yaitu untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dan juga untuk mengulur waktu untuk menundanya adanya kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Nah, dalam BPUPKI juga terdapat 2 sidang yang dilakukan, yaitu sidang pertama yang dilangsungkan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, untuk sidang BPUPKI pertama itu untuk membahas rumusan dasar negara, di mana ada 3 anggota BPUPKI yang menyampaikan pokok pikirannya dan dijadikan sebagai bahan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Kemudian setelah sidang pertama, dibentuklah sebuah panitia yaitu Panitia 9 pada 22 Juni 1945, yaitu untuk merumuskan kembali usulan-usulan yang sebelumnya disampaikan pada sidang pertama BPUPKI. Nah, mengenai Panitia 9 itu terdapat 9 tokoh, yaitu pertama ada Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Qohar Muzakir, Ki Haji Wahid Hashim, ada Agus Salim, dan terakhir yaitu Otto Iskandar Dinata. Itu adalah Panitia 9, dan nama Panitia 9 itu dipopulerkan oleh Muhammad Yamin. Kemudian dilanjut dengan adanya sidang BPUPKI kedua, yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli yang berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu mulai dari rancangan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan pernyataan kemerdekaan. Nah, itu berarti menandai bahwa selesainya tugas dari BPUPKI dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus. Kemudian langsung dibentuklah yang namanya PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI dan dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Linkai. Nah, jadi setelah dibubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus, itu langsung menyetujui adanya pembentukan PPKI. Jadi pada tanggal 7 Agustus tersebut, Jepang setuju bahwa PPKI itu dibentuk. Dan pada 9 Agustus 1945, adanya peresmian PPKI di Dalat, yaitu Vietnam, oleh Jenderal Terauchi. Kemudian pada 12 Agustus 1945, PPKI itu dibentuk secara resmi dan anggotanya lengkap. Jadi di sini saya ada membaca pada jurnal dari Wikipedia dan juga dari buku modul mengenai berapa orang yang termasuk dalam anggota PPKI.
yang saya baca di modul itu terdapat 19 orang, ditambah 6 orang secara diam-diam. Kemudian saya baca di Wikipedia di mana terdapat 21 orang yang resmi berdasarkan SK yang ditemukan. Nah, di mana menurut Wikipedia itu 21 orang yang terdiri dari 12 perwakilan dari Pulau Jawa, kemudian ada 3 perwakilan dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 Kalimantan, 1 Nusa Tenggara, 1 Maluku, dan 1 perwakilan dari Tionghoa. Itu adalah berdasarkan SK dari Jepang. Kemudian saya bertanya kenapa beda antara Wikipedia dan juga dari buku modul, di mana buku modul itu menyebutkan bahwa anggota PPKI terdiri dari 19 orang, ditambah 6 orang yang secara diam-diam. Setelah saya cari tahu lebih lanjut, ternyata terdapat 2 orang yang menolak untuk hadir di sidang pertama atau menolak untuk masuk ke dalam PPKI tersebut, yaitu ada 2 tokoh, yaitu Muhammad Amir dan juga Abdul Abbas. Jadi mereka menolak ikut karena lebih memilih untuk pro Belanda atau organisasi Nica. Nah, kemudian pada 14 Agustus, Soekarno dan juga Muhammad Hatta tiba di Jakarta, yaitu untuk mengumumkan bahwa PPKI itu resmi dibentuk. Kemudian pada 16 Agustus itu adalah rencana sidang pertama, namun ternyata batal karena adanya tragedi penculikan ke Rengas Dengklok. Dan ternyata di sana itu terjadi peristiwa desakan. Jadi desakan dari beberapa tokoh atau dari beberapa pemuda untuk meminta Soekarno dan juga Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan setelah adanya desakan tersebut, akhirnya disepakati bahwa esok harinya akan dilaksanakan proklamasi. Nah, pada 17 Agustus, akhirnya di sini kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Nah, pada 18 Agustus, disinilah terjadinya sidang PPKI pertama. Jadi secara singkatnya PPKI itu dibubarkan pada 29 Agustus 1945 karena sudah menyelesaikan tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan fungsinya juga sudah digantikan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, yaitu sebagai lembaga legislatif sementara. Dari ketiga peristiwa tersebut mencerminkan bahwa Pancasila merupakan sebagai hasil yang mengutamakan persatuan, musyawarah, dan juga keadilan. Dan dari proses mulai dari BPUPKI hingga PPKI menunjukkan dinamika demokratis dalam merumuskan ideologi bangsa yang mengakomodasi akan keberagaman. Dan menurut saya, mengenai refleksi pribadi yang dapat diambil dari peristiwa bersejarah ini adalah saya jadi paham betul bahwa adanya kesadaran, kegigihan, persatuan, hingga adanya rasa senasib akan menjadi kunci dalam perjalanan itu sendiri. Dan sebagai generasi muda, pastinya adalah jangan melupakan sejarah. Dan terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.